Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang, ngobrol santai bareng Untidar bersama saya Imau Firdani. Dan kali ini saya telah bersama mahasiswa berprestasi Untidar yang berkat inovasinya menjadi tim satu-satunya yang lolos PIMNAS di tahun ini. Langsung saja kita perkenalan. Selamat pagi nih Mas Ba, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah. Diberikan kesehatan ya, oke. Langsung saja, namun sebelum pertanyaan kita mulai, bisa perkenalan terlebih dahulu sekaligus menyapa pemirsa yang ada di rumah nih. Halo semuanya, namaku Maulana Ismail Arfian dari program studi S1 Agroteknologi semester 5. Oke. Halo semuanya, saya Rizka Wianaswa, saya juga mahasiswa semester 5 dari prodi Agroteknologi. Oke, kita langsung saja ke poin pertanyaan yang pertama nih. Kalau boleh tahu itu perlombaan semacam apa ya Mbak? Ya, itu tuh perlombaan semacam karya tulis ilmiah, itu nanti jadi kami ini melakukan berbagai riset dan juga inovasi, terus kemudian kita ajukan dalam bentuk, pertama dalam bentuk proposal, kemudian bisa itu kan yang namanya PKM itu kan program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi itu nanti menyangkut tentang kreativitas mahasiswa gitu. Oke, selanjutnya, kalau boleh tahu perlombaannya itu di mana, dilakukan, kapan, dan siapa sih penyelenggaranya PIMNAS ini? Nah, untuk kegiatan PIMNAS tahun ini, yaitu diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya. Oke, di UNAIR ya? Iya, di UNAIR. Terus kemudian untuk penyelenggaraan itu dari pihak BPTI, yaitu Badan Pusat Talenta Indonesia. Oke. Dan dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 2024. Oke, kalau untuk pesertanya yang sudah lolos PIMNAS nih dari universitas mana aja nih Mas, kalau yang boleh tahu? Kalau dari universitas yang lolos PIMNAS iya. Itu tuh ada banyak banget. Tapi ada berapa Mbak ini? Ada sekitar berapa ya? Berapa? Kalau itu kurang tahu. Soalnya emang agak lumayan banyak gitu. Kalau misalnya dari Untidar sendiri itu baru satu. Baru satu. Untuk tahun ini. Kalau untuk rasio yang awal pendaftaran masuk PIMNAS itu berapa? Yang dulunya berapa terus dipangkas menjadi berapa yang masuk PIMNAS nih? Kemarin tiga. Kalau yang tahun ini kan dari PKM sendiri kan ada yang mengajukan kurang lebih 3.800 sekian proposal. Nah, kemudian diseleksi sampai ke tahap PIMNAS itu hanya menjadi kurang lebih 500 peserta yang ikut. Oke, berarti cukup ketat ya untuk seleksi masuk ke PIMNAS ini. Dan selanjutnya nih, kalau boleh tahu dari Mas Mbaknya ini berapa tim sih? Berapa, maksudnya satu tim itu berapa anggota gitu? Iya. Kami lima orang. 5 orang dari program studi yang sama, agroteknologi semua. Iya. Oke. Dan selanjutnya untuk angkatannya sama atau ada angkatan yang atas atau bawah gitu Mas Mbak? Angkatannya kebetulan sama. Oh, sama semua. Karena kami mengajukan itu kebetulan karena iseng aja sih. Oh iya, iseng-iseng berhadiah gitu ya. Oke, dan selanjutnya karena ini pengalaman yang pertama atau sudah yang berapa kali? Pertama kali. Perasaan kalian masuk PIMNAS di perlombaan yang pertama kali itu gimana sih? Mungkin bisa dijawab satu-satu nih, bergantian. Ya, jujur dari aku sendiri ya, kayak nggak menyangka gitu dan sangat senang sih Mbak, karena dari beberapa tahap yang sudah kami lalui kan emang butuh struggle yang cukup panjang juga dan akhirnya juga membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi kami sehingga kami cukup senang dan bahagia bisa datang ke PIMNAS ini Mbak. Oke, mungkin dari Mbaknya? Kalau dari saya kan waktu itu pertama diajak nih sama si ini Mail. Oke, iseng-iseng ya? Iya, iseng-iseng. Terus karena kita kan gabut kan, bingung mau ngapain, akhirnya ya udahlah ikut PKM aja, ikut program kreativitas mahasiswa. Terus nggak tahunya waktu itu lolos di pendanaan yang Belmawa. Lalu pertamanya lolos pendanaan Belmawa, terus baru pengajuan lagi lolos PIMNAS. Nah, terus waktu dikabarin itu filmnya dari dosen pembimbing. Nah itu tuh bener-bener shock, kaget gitu loh. Karena kan kami kan nggak menyangka aja, soalnya kan kami ini cuma iseng terus kebetulan ternyata lolos sampai PIMNAS, jadi harus benar-benar diseriusin gitu. Oke. Dan selanjutnya pertanyaannya terkait ini kan seperti lomba PKM kan? Iya. Nah, lomba PKM apa sih yang kalian ambil dan bagaimana dari awal kalian masukin itu kayak strukturnya tuh gimana? Kalau misal dari bawah seleksi ke atas sampai ke PIMNAS tuh gimana prosesnya, tata caranya?
Nah, jadi itu awalnya itu dari pembentukan tim dulu ya Pak. Jadi dari aku sendiri kan ada rasa ingin mencoba kesibukan di bidang PKM ini. Nah, saya coba rekrut ke teman-teman, salah satunya ini Rizka. Iseng-iseng ngajak teman berarti ya? Iya, kemudian kami sudah menemukan satu tim. Kemudian kita satu tim itu berkumpul dan membahas ini enaknya mau gimana PKM ke depannya. Terus kami memutuskan untuk memilih bidang PKMK karena dari segi kami juga suka dengan kewirausahaan juga. Nah, untuk pengajuan nyata itu tahapnya dari kita mengajukan proposal terlebih dahulu, Mbak. Oke, Jadi, pertama proposal, ya, terus proposal PKM kemudian kita ajukan ke UNIF untuk diseleksi secara internal dulu. Nah, kemudian jika sudah lolos ke internal, lanjut dari UNIF akan mengunggah proposal dari yang lolos tersebut ke Bilmawa. Bilmawa. Kemudian dari Bilmawa menyeleksi dan alhamdulillah dari tim kami lolos pendanaan. Oke, berarti tahapnya dari internal UNIF dulu, Iya. proposal, terus UNIF, terus Bilmawa, baru ke PIMNAS. Iya. Berarti cukup panjang juga ya. Oke, selanjutnya dari program PKMK yang kalian ambil ini, kalian mengambil inovasi apa sih dan kenapa ngambil itu? Pertamanya dulu, awalnya. Dari kami kan waktu itu bingung kan, ini kami mengambil PKMK kewirausahaan. Nah, kami melakukan beberapa riset tertentu, terus kami tuh menemukan bahwa ternyata belum ada nih yang namanya rediffuser sekaligus aromaterapi yang terbuat dari bunga kenanga. Kan kami kan dari mahasiswa agroteknologi. Iya, oke. Jadi kan harus ada sedikit pertanian. Iya, relate gitu ya, biar relate. Iya, gitu. Jadi kami tuh mengambil produk rediffuser itu dari minyak atsiri bunga kenanga yang dikombinasikan dengan teh hijau. Oh, berarti kenanga dengan Teh teh hijau, Iya. jadiin red diffuser. Iya. Oke. Selanjutnya nih, untuk kalian selama lomba ini, pasti kan kayak ada pra pelaksanaan, terus pelaksanaan, terus paskanya. Iya. Nah, tadi kan disinggung kayak ada struggle. Mungkin bisa sedikit diceritakan struggle-nya apa dan gimana sih cara ngatasi hal tersebut? Kalau dari struggle-nya mungkin ini ya, karena kami juga mahasiswa, waktu itu kan daftar di semester Semester 4 ya? 4 ya? Empat. Semester 4. Nah, itu tuh masih lagi sibuk-sibuknya. Jadi tuh yang namanya mengatur 5 anggota itu kan nggak mudah ya, Mbak? Iya. Ya? Jadi ada beberapa kesibukan yang membuat kami tuh miskomunikasi. Jadi itu apa namanya, yang namanya miskomunikasi ini emang harus perlu diperbaiki, jadi harus sering-sering di follow up lagi kalau misal ada kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin struggle-nya di itu aja sih, soalnya kami sama-sama punya kesibukan masing-masing, sementara ada yang join organisasi, ada yang ambis kuliah gitu, jadi itu sih struggle-nya. Oke, mungkin kalau dari masnya struggle apa sih nih? Kalau dari saya sih untuk waktu bertemunya itu Mbak yang agak Oke, susah. berarti sama ya? Iya. Kebetulan ini masnya ini ketuanya. Oke. Berarti yang mengkoordinir anak-anaknya supaya menemukan waktu yang tepat untuk diskusi bersama gitu Iya, ya, yang itu paling Mbak, jadi agak struggle. Struggle gitu. Kalau mungkin untuk penyusunannya gimana nih? Ada struggle apa enggak? Kalau penyusunan dari kami enggak sih, karena kami udah terbagi, Oh, terorganisir oke, gitu. berarti udah terorganisir. Dan selanjutnya nih, menurut kalian, karena kalian satu-satunya yang lolos PIMNAS nih, mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah, Sobat Untidar, gimana caranya supaya bisa masuk lolos PIMNAS menurut kalian? Kalau dari saya mungkin yang pertama kita tuh harus tahu ini pedoman PKM-nya. Jadi kita tuh mengambil PKM apa, terus kita tuh harus baca-baca ini tuh susunannya tuh seperti apa. Jadi harus sesuai sama yang diharapkan. Jadi kemudian kita tuh harus teliti dalam membuat proposal, kemudian mengajukan proposal kemajuan, terus laporan kemajuan, terus kemudian laporan akhir itu juga harus benar-benar diteliti sesuai pedoman gitu. Oke. Berarti kuncinya harus inovatif dan juga teliti, Iya. serta memahami betul apa panduan yang telah ada gitu ya. Oke, dan selanjutnya nih, mungkin ada kesan, pesan, atau saran gak sih dari kalian ke depannya mengenai PIMNAS ini? Mungkin kalau dari aku ya, untuk mahasiswa semuanya yang ingin mengikuti PKM
di tahun berikutnya, dari saya saran sendiri itu coba kalian cari teman-teman yang emang sportif dan emang klub gitu untuk menjalani kegiatan PKM yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Soalnya dari basic sendiri itu kan dari tim ya. Jadi kalau dari tim aja sudah nggak klub atau sport gitu, entah juga bakal susah juga ke depannya. Mungkin dari Mungkin dari Mbaknya? Dari saya mungkin sama ya, karena yang namanya kinerja tim itu harus sama-sama support, harus sama-sama mendukung satu sama lain. Kalau misalnya dari kita tuh malah sengaja memaksakan atau kurang serk gitu kali ya, jadi nanti agak riskan di kemudian harinya gitu. Berarti harus cari tim yang satu pemikiran, satu tujuan yang sama gitu. Mungkin tadi untuk produknya apa? Reed diffuser dari kombinasi minyak asiri dan juga pengkenangan. Mungkin bisa ditunjukin produknya seperti apa sih biar teman-teman yang ada di rumah tahu tuh. Produknya seperti itu. Itu dalamnya berarti ada apa ini, botol kaca. Iya. Terus ada 3 stik rotan sama bunga sintetisnya. Berarti itu kayak yang di komersial dijual di mana-mana. Kalau boleh tahu untuk pemasarannya kalian sudah sampai mana kalau yang ini? Kalau yang ini kami sudah memasarkan, alhamdulillah itu hampir di seluruh Indonesia. Jadi di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua juga ada, di Jawa itu lumayan banyak. Penjualannya dilakukan di? Kami tuh kemarin melakukan penjualan secara online maupun offline. Offline juga? Iya, offline juga. Yang offline tuh kami mengikuti beberapa event bazar, event kayak pertemuan gitu ya. Event pertemuan kayak kemarin ada pertemuan Dharma Wanita, kemudian event expo dan kompetisi kewirausahaan, terus sama yang di Temanggung tuh Expo Jawa Tengah. Expo Jawa Tengah. Itu secara offline, terus sama ini COD. COD juga. Melayani COD di wilayah Magelang sekitar juga ya. Dan untuk harganya berapa sih, Mbak, untuk satu kardus ini kalau boleh tahu? Ini murah aja kok, ini cuma 30.000 aja. Cuma 30.000 aja? Iya. Sangat terjangkau buat teman-teman yang ada di rumah ya, untuk meredakan stres juga ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Dari acara PIMNAS ini, kan kalian sudah lolos nih. Nah, apakah ada kelanjutannya, ingin melanjutkan produk tersebut, atau stop sampai di sini aja, atau gimana, dan harapan kedepannya apa nih? Kalau dari kami sih tentunya tetap berlanjut ya. Mungkin karena masih masa kuliah kan disambi dengan kewirausahaan juga sangat penting bagi kami, karena untuk menambah ya sedikit-sedikit uang. Sesuai dengan visi misi Untidar juga ya. Iya, betul sekali. Unggul dalam kewirausahaan kan. Dalam kewirausahaan. Mungkin dari Bariska? Dari saya mungkin sama ya, karena kami tuh yang namanya jiwa bisnis itu pasti ada. Iya. Dan kami tuh ingin melanjutkan produk ini tuh lebih meluas. Jadi ini kan baru ada 1 varian. Iya. Nah, jadi tuh kami bermaksud akan menyebarluaskan produk ini dengan berbagai varian. Jadi kan banyak yang tanya tuh, emang variannya cuma ini gitu. Terus kami jawab, iya baru ini, mungkin kemudian di tahun berikutnya bisa kami tambah. Harapannya berarti melakukan inovasi lebih bervariatif gitu ya. Dan mungkin terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini ya, Mariska dan juga Mas Ismail. Dan mungkin Sobat Untidar adalah podcast sarang kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast sarang berikutnya. Sampai jumpa. Telah